Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengidentifikasi segmentasi target dan positioning produk pertanian yang beranggotakan Agustina Putri Wulandari dengan NPM 20751032, Albara Fuad Rinaldi dengan NPM 20751033, dan Rizky Gustiawan dengan NPM 20751053. Keripik pisang Lampung, produk UMKM khas Lampung. Ringkasan produk UMKM dengan bahan pisang. Keripik pisang adalah makanan yang terbuat dari pisang yang diiris tipis kemudian digoreng dengan tepung yang sudah dibumbui. Memiliki cita rasa gurih, asin dengan aroma bawang putih. Saat ini keripik pisang sudah memiliki variasi rasa yang terkenal adalah keripik pisang coklat khas Lampung, yang pembuatannya menggunakan oven sehingga lebih tahan lama dan memiliki berbagai variasi rasa. Yang paling terkenal adalah rasa stroberi, asin, manis, coklat, keju, mocha, dan susu. Segmentasi target dan positioning. Segmentasi produk keripik pisang. Segmentasi produk keripik pisang ini adalah masyarakat Lampung dan wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Lampung. Segmentasi produk dilihat dari produk demografi, yaitu untuk laki-laki dan wanita dengan usia 6 tahun ke atas. Target produk keripik pisang. Target pasar yang dicari adalah masyarakat menengah hingga menengah atas di seluruh wilayah Indonesia, pada umumnya di kota-kota besar Indonesia. Selain itu, ditargetkan untuk memasarkan produk hingga ke luar negeri. Positioning produk keripik pisang. Positioning produk keripik pisang memiliki keunggulan, yaitu mempunyai berbagai cita rasa yang bisa disesuaikan dengan selera para konsumen seperti rasa coklat, stroberi, keju, jagung, green tea, vanila, durian, dan tiramisu. Selain itu, salah satu pelayanan terbaik kami yaitu membiarkan konsumen untuk mencicipi keripik pisang sebelum memutuskan untuk membeli. Brand nasional rokok Sampurna. PT HM Sampurna. PT HM Sampurna adalah perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Penjelasan rokok. Rokok yaitu salah satu produk tembakau dan cengkeh yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan dihirup, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, dan bentuk lainnya. Bahan-bahan rokok yaitu tembakau yang merupakan tanaman musiman yang tergolong dalam tanaman perkebunan. Lalu ada cengkeh yang merupakan tanaman asli Indonesia dari keluarga pohon Myrtaceae, dan sebagai bahan utama rokok kretek khas Indonesia. Bahan lainnya yakni aseton, naftalin, metanol, pyrin, naftalin, kadmium, karbon monoksida. Segmentasi. Pada intinya, segmentasi adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Atau segmentasi pasar bisa diartikan juga, yaitu proses mengidentifikasian dan menganalisis para pembeli di pasar produk, menganalisa perbedaan antara pembeli di pasar. Segmentasi dari perusahaan Sampurna. Dalam pengelompokannya, konsumennya, PT HM Sampurna menggunakan pengelompokan segmentasi demografis dan psikografis. Produk rokok sendiri hanya dikonsumsi oleh orang dewasa. Terdapat berbagai jenis produk rokok dari perusahaan ini, seperti A-Mild, G-Samsu, kretek, yang masing-masing jenis disesuaikan dengan tipe konsumen berdasarkan tipe perokok, gaya hidup, interest, dan juga minat konsumen. Targeting. Yang dimaksud targeting yakni dalam pemasaran
adalah kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih salah satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Apabila perusahaan ingin menentukan segmen pasar yang mana yang akan dimasukinya, maka langkah yang pertama adalah menghitung dan menilai potensi profit dari berbagai segmen yang ada tadi. Maka dalam hal ini, pemasar harus mengerti betul tentang teknik-teknik dalam mengukur potensi pasar dan meramalkan permintaan pada masa yang akan datang. Teknik ini sangat bermanfaat dalam memilih pasar sasaran sehingga pemasar dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Targeting perusahaan Sampurna. Sampurna menetapkan target konsumennya pada perokok-perokok muda dengan usia sekitar 18-25 tahun, di mana saat ini kebanyakan terdapat perokok wanita dengan dikeluarkan produk-produk kretek baru yang lebih ringan. Sampurna E-Malt mengincar mangsa pasar pria yang lebih memilih rokok kretek untuk beralih ke rokok LTLN dengan rasa yang lebih halus. Target utama dari Sampurna E-Malt tetap pria, namun dari pihak perusahaan Sampurna sendiri tetap mencoba mengait perokok wanita dan pria yang lebih banyak lagi. Untuk pola targetingnya, Sampurna ini menggunakan pola full market coverage dengan berusaha untuk melayani seluruh perokok yang membutuhkannya. Semisalnya dengan berusaha untuk melayani kebutuhan rokok kretek, rokok Jisamsu, dan juga E-Malt. Positioning adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain citra dan menghargai apa yang dilakukan suatu segmen tertentu. Mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Positioning dari perusahaan Sampurna. Perusahaan HM Sampurna merupakan perusahaan bertipe market leader karena kebanyakan produk perusahaan Sampurna ini yang disukai banyak konsumen di pasar. Dalam penawaran produk rokok dalam iklan TV, PT Sampurna memang tidak memberikan iklan yang memperagakan untuk merokok, tetapi perusahaan Sampurna memberikan tentang kekreatifan dalam pembuatan iklannya. Dimaksudkan untuk menarik perhatian para konsumen untuk melihat iklan tersebut. Persepsi pelanggan terhadap produk yang dihasilkan dan bukan hanya sekedar produk fisik. Keberhasilan positioning dari perusahaan sangat ditentukan untuk mendiferensiasikan atau memberikan nilai superior pada pelanggan. Keberhasilan positioning juga terletak pada persepsi yang diciptakan dari persepsi perusahaan terhadap dirinya sendiri, persepsi perusahaan terhadap pesaing, persepsi perusahaan terhadap pelanggan. Lalu ada kutipan dari perusahaan Sampurna ini, yaitu sebuah produsen rokok termuka di Indonesia yang memproduksi beberapa rokok termasuk rokok Sampurna Milk. Perusahaan tersebut mengatakan, misi kami adalah menawarkan pengalaman perokok yang terbaik kepada perokok dewasa di Indonesia. Hal ini dilakukan agar senantiasa mencari tahu keinginan konsumen dan memberikan produk yang dapat memenuhi harapan mereka. Sekian dari produk nasional. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Gustiawan, NPM 20751053. Di sini saya akan menjelaskan tentang brand multinasional yaitu Kopi Kapal Api PT Santos Jaya Abadi. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua spesies pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Bahan: terbuat dari perpaduan biji, kopi Arabica dan Robusta pilihan. Aroma dan rasa kopi Kapal Api spesial kemasan ekonomis ini tidak kalah dari kopi-kopi luar negeri dengan harga yang jauh lebih mahal. Lalu ada segmentasi. Segmentasi ada 3, yaitu segmentasi demografis, segmentasi geografis, dan segmentasi psikologis. Yang pertama, segmentasi demografis. Produk kopi Kapal Api ditunjukkan kepada seluruh masyarakat
baik anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia, laki-laki maupun perempuan, karena kopi kapal api aman dikonsumsi berbagai kalangan. Lalu ada segmentasi geografis. Produk kopi kapal api ini sangat cocok untuk berbagai iklim. Kopi kapal api bisa diminum dingin saat musim kemarau atau diminum hangat saat musim dingin. Lalu ada segmentasi psikologis. Produk kapal api ini sangat cocok untuk semua kalangan, baik kalangan menengah ke atas maupun kalangan menengah ke bawah karena harganya yang terjangkau. Targeting. Yang dimaksud dengan targeting adalah pemasaran adalah kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasukkan oleh suatu perusahaan. Apabila perusahaan ingin menentukan segmen pasar yang mana akan dimasukinya, maka langkah yang pertama adalah menghitung dan menilai potensi profit dari berbagai segmen yang ada tadi. Maka dalam hal ini, pemasaran harus mengerti betul tentang teknik-teknik dalam mengukur potensi pasar dan meramalkan permintaan pada masa yang akan datang. Teknik-teknik yang dipergunakan sangat bermanfaat dalam memilih pasar sasaran, sehingga pemasaran dapat menghindarkan kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Lalu ada targeting dari kopi kapal api. Kopi kapal api ini mentargetkan kepada seluruh masyarakat mulai dari anak-anak sampai dewasa, terutama bagi masyarakat yang gemar minum kopi. Target pasar dari kopi kapal api tidak membeda-bedakan golongan ekonomi dan usia karena harga yang terjangkau. Lalu ada positioning. Produk kopi kapal api sudah tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga lokasi pembelian telah tersebar luas seluruh Indonesia dan selalu dekat dengan konsumen. Harganya yang murah sehingga tidak memberatkan pengeluaran sehari-hari. Salah satu strategi pemasaran kopi kapal api dalam positioning yaitu dengan menciptakan slogan "Kapal api jelas lebih enak". Dengan demikian, konsumen akan berpikir rasa dan aroma kopi kapal api yang khas dan tidak bisa ditiru oleh merek lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian tugas kelompok dari manajemen pemasaran tentang pengidentifikasian produk UMKM, produk nasional, dan produk multinasional. Dan apabila ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan di hati para penonton, kami memohon maaf. Dan kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri presentasi ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.